dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madau." Tidaklah perbuatan zina itu terjadi pada satu kaum hingga mereka selalu menampakkannya, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya. Subhanallah. Apa yang kita hadapi hari ini seperti peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belumkah ini cukup menjadi nasihat bagi kita untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat kepadanya, terutama dari dosa zina. Bagaimana dahsyatnya pengaruh dosa zina terhadap kemunculan wabah penyakit menular dan menyebabkan kematian yang besar. Dalam kitab beliau At-Turuq Al-Hukmiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Wala raiba anna tamkinan nisa min ikhtilatihinna birrijal aslu kulli baliyatin wa syarrin." Dan tidak diragukan lagi bahwa membiarkan para wanita bercampur baur, bergaul bebas dengan kaum laki-laki merupakan salah satu pokok segala musibah dan keburukan. Wa huwa min a'zami asbabi nuzulil uqubat al-ammah. Juga termasuk sebab terjadinya musibah terhadap orang banyak. Jadi bukan hanya satu, dua orang yang kena, atau bukan hanya pelakunya yang kena, bisa jadi musibah itu menimpa orang banyak. Kama annahu min asbabi fasadi umuril ammah wal khasah. Sebagaimana itu juga termasuk sebab rusaknya urusan-urusan yang umum maupun yang khusus. Lihat jemaah sekalian, urusan-urusan hidup kita di hari-hari ini. Banyak kerusakan terjadi. Banyak kekurangan-kekurangan. Kita nggak bisa bekerja dengan baik. Kita tidak bisa mencari nafkah. Kita kekurangan dan seterusnya. Kemudian beliau berkata, "Wakhtilatur rijal bin nisa sababun likathratil fawahish wa zina." Dan bercampurnya kaum laki-laki dengan para wanita itu adalah sebab banyaknya perbuatan keji dan zina. Bercampur itu maknanya tidak ada hijab antara laki-laki dan wanita. Di tempat-tempat kerja, di kantor-kantor, di instansi-instansi, di sekolah-sekolah, di tempat-tempat pertemuan, mereka bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Maka inilah sebab terjadinya banyak perbuatan keji, yaitu hubungan-hubungan terlarang, dan puncaknya adalah zina. Wa huwa min asbabil mautil am wat tawa'in al-muttasilah. Dan ketika zina telah muncul, maka itu termasuk sebab kematian secara menyeluruh. Kematian yang berjumlah besar. Dan wabah penyakit ta'un, penyakit yang disebabkan oleh wabah secara berkesinambungan. Terjadi wabah itu lama. Subhanallah. Seakan-akan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sedang berbicara tentang zaman ini. Padahal beliau dari abad ke-7 Hijriah. Tapi seakan beliau hidup di masa sekarang dan menceritakan keadaan kita. Walamma ikhtalata al-baghaya bi askari Musa wa fashat fihimul fahisha. Kemudian beliau jelaskan sejarah yang jauh sebelum datang umat Islam. Tatkala wanita-wanita yang tidak baik masuk ke dalam pasukan Nabi Musa alaihi salam, yakni sebagian pasukan beliau yang kurang ketakwaannya, maka tersebarlah perbuatan keji, zina di antara mereka. Apa yang terjadi kemudian? Arsalallahu ilaihim at-ta'un.
maka Allah mengirimkan kepada mereka wabah penyakit menular ta'un. Famata fi yaumin wahidin sab'una alfan, maka matilah dalam satu hari 70.000 orang. Subhanallah. Kalau yang kita hadapi sekarang jauh lebih banyak daripada itu. Mungkin sudah jutaan orang yang wafat karena COVID-19. Ya, kalau dibandingkan dengan dosa campur baur laki-laki dan wanita, kemudian zina, maka sebanding dengan itu. Sangat banyak tersebar. Oleh karena itu hukumannya pun jauh lebih besar. Wal qissatu masyhura fi kutubi at-tafasir, dan kisah ini kata beliau masyhur dalam buku-buku tafsir. Famin a'zami asbabil mautil am kathratuz zina, maka di antara sebab terbesar terjadinya banyak kematian adalah banyaknya perbuatan dosa zina yang tersebar. Bisa babi tamkinin nisa min ikhtilatihinna birrijal. Sebab munculnya zina itu apa? Karena dibiarkannya kaum wanita bercampur baur dengan kaum laki-laki. Dan bahkan tidak malu-malu lagi disiarkan di televisi. Na'udzubillah. Wal masyi bainahum mutabarrijatin mutajammilat. Dan juga dibiarkan kaum wanita masuk ke dalam kerumunan kaum lelaki, berjalan di tengah-tengah mereka dalam keadaan berhias dan tampil cantik. Walau alima awliyaul amri ma fi dzalika min fasadid dunya war ra'iyah qabla ad-din lakanu ashadda syai'in man'an lidzalik. Lalu beliau memberi nasihat khusus kepada pemerintah. Andai pemerintah mengetahui akibat perbuatan dibiarkannya kaum wanita bercampur dengan kaum laki-laki, lalu muncul perzinahan, maka rusak dunia dan masyarakat sebelum rusaknya agama. Pastilah pemerintah akan sangat keras melarang perbuatan itu.